Ibu rumah tangga yang tergabung dalam kelompok wanita tani memanfaatkan hasil tanaman hidroponik ini menjadi sejumlah makanan ringan yang nantinya bisa menghasilkan cuan, seperti halnya cilok, bubur Manado, kue, bakso, jus, puding, dan makanan ringan lainnya yang merupakan hasil dari tumbuhan hidroponik. Dan nantinya akan didaftarkan sebagai produk UMKM pemerintah Kota Bekasi. Ditemui wartakotalife.com, Ketua RW 018 Marjuni menceritakan awal mula terbentuknya kampung hidroponik tersebut. Bertempat di lingkungan RW 18, Perumnas 3 Kelurahan Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, hampir di depan rumah warga maupun lingkungannya, nampak terlihat asri dengan berbagai macam tumbuhan hidroponik. Tak hanya berada di depan rumah yang dihiasi tanaman hidroponik, tepat berada di depan pintu masuk menuju lingkungan perumahan maupun lahan warga sekitar membudidayakan berbagai jenis tanaman hidroponik, mulai dari bayam, kemangi, pokcai, kangkung, daun mint, daun Brazil, dan berbagai macam jenis tanaman hidroponik lainnya. Awal mula berdirinya itu kapan dan karena apa, Pak? Sebenarnya kan awalnya itu sebelum pandemi COVID, itu kami sebenarnya di RW 18 itu warga sudah banyak yang nanam. Bahkan ada yang rumah khusus, itu satu rumah itu ditanam hidroponik semua karena hobi. Nah, awalnya itu hobi. Terus kemudian setelah dengan ada pandemi itu hampir 2 tahun kan ya, stuck di situ. Berarti Jadi tahun berapa, Pak? Awal mula benar-benar terbentuk sebelum pandemi? 2020. 2020. Sebelumnya, jadi 2019, 2018 sebenarnya sudah, 19 lah. 2019. 19 akhir, sekitar akhir 19. Terus kemudian sempat berhenti. Nah kemarin setelah adanya pandemi udah selesai, nah ini kita sering diskusi nih ibu-ibu, bapak-bapak di warga, gimana nih kita nanam hidroponik lagi. Nah mengaktifkan kembali. Nah akhirnya kami warga ngumpul, kadang di sini sambil main bulu tangkis, ada yang main tenis meja, sambil ngopi bareng kalau malam minggu. Terus ibu-ibu kalau senam nih, kebetulan kami hampir sebulan 2 kali ada senam pagi. Nah itu yang saya suka info-info gimana itu hidroponik ibu-ibu. Oh mau. Nah akhirnya kita tanamlah nih setiap rumah, coba-coba. Nah dengan adanya itu kami otomatis kerjasama dengan pihak kelurahan kan ya. Di belakang kan ada kelompok wanita tani yang emang ada di bidangnya di situ, Bu Yani namanya. Akhirnya berkembanglah di situ. Ya udah kalau gitu kita ada 18 coba dijadikan kampung hidroponik. Nah, akhirnya disurvei nih dari beberapa RT. Dari RT 1, kemudian RT 2, RT 3, RT 4 nih kebetulan, terus kemudian berkembang ke RT 5 dan RT 8. Dipilihlah di sini yang tepat, kebetulan di sini ada pendopo, ada lapangan, dan tempatnya juga agak tertutup ya, dan kebetulan juga hidroponiknya sudah ada. Nah dikembangkanlah di sini. Nah setelah itu kebetulan juga ada lomba tingkat kota. Nah kami ikut di lomba, diikutkan serta dari pihak kelurahan. Kemarin tanggal 26 September diadakan lomba hidroponik. Ya insya Allah kalau bisa dijuara sih kan lumayan juga. Nah, tapi kami juga tidak akan berhenti sampai di situ. Dan mudah-mudahan nanti para ibu-ibu kami juga akan membentuk kelompok wanita tani di tingkat RW. Kalau tingkat kelurahan kan sudah terbentuk, sudah ada. Nanti kami juga mengundang dari PPL ke Dinas Ketahanan Pangan. Nah dari situ kami mengundang untuk ada edukasi, sosialisasi, dan semuanya akan belajar. Kemudian juga kalau ada kursus-kursus kami ikut sertakan para ibu-ibu ikut, biar lebih lebih pinter, lebih untuk penanamannya terarah. Ya, kalau saya lihat di sini itu karena kekompakan ibu-ibu yang setiap hari hobi yang sama juga dengan ya, hobi yang sama, apalagi di bapak-bapak sini juga hobi yang kalau nggak mungkin dong pekerjaannya
bapak-bapak dikerjain ibu-ibu karena ada perangkat-perangkat yang memang berat harus dikerjakan oleh bapak, termasuk pengecekan tanaman setiap saat itu. Kami kebetulan ada di sini ahlinya, Pak Maijon, ada Pak Mono yang bantu, dan ada Pak Sukar, dan warga sekitar sini itu telaten tiap hari, bukan tiap hari ya, setiap saat. Jadi ini harus dicek nih. Saya pikir nggak kita bayangkan kan ya, nanam hidroponik ternyata perlu kasih sayang, perlu keseriusan, perlu komunikasi dengan tanaman itu sendiri. Oh, ada airnya kok jadi kuning, kenapa? Ternyata setelah dicek air di sini jelek, kurang bagus, kurang mendukung. Akhirnya kita coba pakai air limbah AC, ternyata bagus. Akhirnya sudah. Atau air pump gitu ya Pak? Termasuk air pump juga kurang mendukung. Kadang kan air pump kita juga kurang bagus ya. Akhirnya air AC lah tepat. Akhirnya warga sekitar sini yang punya AC nampung air AC, termasuk saya juga. Bahkan ada yang dari kantor bawa tuh, berangkat bawa galon, pulangnya udah terisi, besok lagi gitu, rutin gitu. Nah, termasuk Pak Demono tuh, sehari berapa galon kebutuhannya air AC. Kadang kita, aduh, air AC mau habis nih. Tapi ada yang telepon, ada ngasih tahu nih di rumah ada yang belum ada yang nganter, kita ambil. Jangan lupa subscribe ya.